Saya akan berusaha selalu waspada, Ibu. Percayalah. Dan rasanya tidak ada alasan orang untuk bisa memusuhi saya. Karena selama ini kesetiaan saya kepada negara tidak pernah cacat, Bu. Semoga Dewata melindungimu, anakku. Melindungi kejujuranmu. 15 prajurit pilihan tidak mampu menangkap Pangeran Cakradara dan Kuda Merta. Gombal semua. Menurut dia, ada 2 orang pendekar wanita sakti Mandraguna yang membantu mereka, Kakang. Siapa? Ampun, Gusti. Mereka adalah Nyai Paricara dan putrinya yang bernama Ayu Wandira. Jangan lakukan apapun sebelum aku pulang, Pangsa. Besok aku mau ke Lumajang. Tunggu perintahku selanjutnya. Dan kamu, awasi terus kedua pangeran itu. Kemanapun mereka pergi. Dan cepat laporkan kepada Rapangsa. Baik, Gusti. Malam ini juga hamba berangkat. Aku curiga Kamandanu ikut bermain dalam urusan ini. Paricara di Pasuruan 1 adalah bekas istrinya. Untung Nami tidak ada di Majapahit. Bisa gawat. Empu Wahana? Dia tidak akan berani mengambil keputusan apapun sebelum ada perintah dari Nambi. Besok kami harus pergi, Ayu, untuk mencari tahu keadaan itu Mapel. Saya khawatir. Kalau pasukan Majapahit datang menyerbu negeri saya, karena kesalahan saya. Kalau keadaan sudah aman dan Kakang sudah pulang ke Tumapel, pasti Kakang akan melupakan Ayu. Kakang tidak akan pernah melupakan kebaikan Ayu. Juga Nyai Paricara. Seorang putra Betara seperti Kakang pasti menjadi incaran putri-putri cantik. Putri sesama Betara. Bahkan mungkin putri raja. Jangir, mau kemana? Sudah sore, Pangeran. Saya takut kalau Nyai Paricara cemas. Ayu, sudah sore. Nanti Nyai marah. Nanti malam, kami akan ke rumahmu. Mau pamitan kepada ibumu. Kakang mau saya masakan cah jamur atau pepes? Dua-duanya suka. Kenapa kamu memberi harapan kepadanya, Kanda Cakradara? Apa kamu benar-benar mencintai putri Nyai Paricara? Saya tidak ingin mengecewakan dia. Kelihatannya dia mencintai saya. Berbahaya, Kanda Cakradara. Seorang gadis yang masih polos seperti Ayu Wandira bisa mengerikan kalau dirinya merasa dipermainkan. Dia yang mencintaiku. Dia yang mengutarakan isi hatinya lebih dulu kepadaku. Tapi, terus terang, saya juga tertarik padanya. Lalu bagaimana dengan Tribuana Tunggadewi? Kamu bisa menjawabnya sendiri, Merta. Siapa yang tidak ingin mendampingi seorang Betari, ahli waris Majapahit? Ayu,
Benar dia mau ke sini? Kakang Cakradara mau pamitan sama Biung. Katanya besok dia mau ke Tumapel. Tahan orang itu! Ayo bangun, bangun semua. Kelihatannya tidak ada yang memperhatikan kita. Jangan bicara sampai masuk ke dalam. Kisanak mau berobat? Iya, Ayu Wandira ada? Oh, Tuan Cakradara. Ayu. Sudah datang. Jangir, hangatkan pepes jamurnya. Biar cah jamurnya saya yang masak. Ya, Ayu. Ayu cerita, pangeran mau pulang ke Tumapel dan Wengker. Apa itu tidak berbahaya bagi kalian? Kami akan menyamar, Nyai. Saya khawatir Gusti Prabu Jayanegara dan Halayuda melakukan tindakan membabi buta terhadap Tumapel. Kalau keadaan masih belum aman, sebaiknya Kanda berdua di Pasuruan satu saja dulu. Saya yakin Gua Jamur Merah masih cukup aman untuk bersembunyi. Kita tidak bisa selamanya bersembunyi, Ayu. Harus ada kepastian. Saya tidak mau Tumapel hancur karena kesalahan yang dituduhkan kepada saya. Agaknya Tuan Halayuda akan berusaha sekuat tenaga mempengaruhi Sang Prabu untuk menghabisi kami berdua. Kamandanu. Sendirian kamu datang ke Manano. Kakang Samara juga baru datang. Saya mendahului rombongan Halayuda, Gusti Pati. Halayuda? Gusti Prabu mengirimkan rombongan untuk menyatakan bela sungkawa. Maaf, Kamandanu. Ada seorang empu yang sekarang menjadi pembuat gegaman pusaka di Lumajang ini. Katanya kenal dengan Raden. Dia bilang berasal dari Kurawan. Satu perguruan dengan Raden. Orangnya agak gembrot? Betul. Namanya Wirot? Betul, Ki Wirot. Ki? Iya, beliau seorang empu yang linui.
Senjata pusaka buatannya bagus sekali. Oh, Sampai sekarang, orang suruhan Paman Mada belum menemukan jejak Kanda Cakradara dan Kuda Merta. Saya khawatir orang-orangnya Halayuda berhasil mereka. Tapi saya mendengar Kanda Prabu telah memerintahkan untuk menarik semua pasukan yang mencari Kanda Kuda Merta dan Kanda Cakradara. Karena Paman Pati dan juga Rake Kanuruhan tidak setuju dengan tindakan itu. Terus terang, saya kurang percaya pada kenyataan Kanda Prabu. Apalagi saat ini Paman Nambi tidak berada di Majapahit. Saya benar-benar merasa di penjara, Dewi. Semoga Dewata selalu melindungi kekasih kita, Yunda. bilang saja ada utusan dari Prabu Jayanegara untuk memenuhi pusaka. Tombak? Pusaka. Iya. Ada apa? Ada tamu utusan Raja Majapahit. Hah? Mau apa dia katanya? Mau pesan tombak katanya, Ki. Maaf. Hamba tidak bisa menyambut kedatangan Gusti. Ada apa gerangan maksud Gusti mengunjungi gubuk hamba yang ini? Aku diutus Gusti Prabu Jayanegara untuk mengundangmu ke Majapahit. Maaf Gusti. Kira-kira gerangan apa maksud Gusti Prabu mengundang hamba? Gusti Prabu mimpi bertemu dengan seorang empu yang bernama Ranubaya, bahwa negerinya akan hancur. Lalu? Kecuali kalau diberi tumbal, seorang pusakti yang berbadan gendut, yang bernama Wirot. Mungkin itu bukan hamba Gusti. Karena nama Wirot itu hanya gelar saja. Nama hamba Nyambi Suwirot. Kalau begitu kamu Wirot palsu. Menjadi empu istana di Lumajang hanya mencari keuntungan semata yang akan merugikan Gusti Pranaraja Empusina dan Punambi. Sembarangan. Sebenarnya siapa kamu? Hah? Oh, edan tenan. Pantes saja ilmunya bagus. Lah wong kamu Kamandanu. Kamandanu. Waduh. Saya benar-benar merasa kehilangan atas meninggalnya Paman Empusina. Sebagai sesepuh Majapahit, jasa beliau begitu besar. Mendiang Gusti Sanggrama Wijaya pernah mengatakan, Empusina adalah seorang pengikut yang sangat setia, setara dengan Paman Lebusora. Sayang, kami tidak sempat mengantarkan beliau sampai ke Pancaka. Tidak apa-apa, Halayuda. Kedatangan Andika kemari pun merupakan penghormatan yang sangat luar biasa. Apalagi karena membawa pesan duka cita dari Gusti Prabu. Sebenarnya... Ada apa, Halayuda? Lebih baik tidak usah saya ceritakan, Kakang Pati. Saya tidak enak kepada Kakang. Maaf, ini pendapat saya pribadi. Mestinya Gusti Prabu harus menyempatkan datang kemari. Kalau beliau benar-benar menaruh hormat kepada Paman Empusina, juga kepada Kakang Pati sendiri. Barangkali beliau menganggap keadaan negara sedang kurang memungkinkan. Terutama
masalah Cakradara dan Kuda Merta. Saya sendiri ingin cepat-cepat kembali ke Majapahit untuk urusan itu. Saran saya, akan lebih bijak kalau Kakang Pati memperpanjang masa cuti. Sebab terus terang, beliau masih tidak senang dengan jawaban Kakang tempo hari yang menentang rencana penyerbuan ke Tumapel dan Wengker. Tapi beliau sendiri sudah membatalkannya. Benar, saya pun sudah menyampaikan kepada beliau bahwa pendapat Kakang dan Rakyan Tumenggung Empu Wahana itu benar. Tapi Gusti Prabu tetap bertahan bahwa penyerbuan itulah penyelesaian yang terbaik. Bukankah rencana itu kamu yang menyusun, Halayuda? Gusti Prabu sangat pandai memecah belah. Saya digunakan sebagai tameng yang harus melindungi gagasan dan pendapat beliau. Terkadang sangat gila-gilaan dan tidak pakai perhitungan. Apakah Kakang pikir saya sudah tidak waras untuk bisa menyetujui perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum kehidupan? Apa maksudmu? Bahwa Gusti Prabu ingin mengawini Gusti Tribuana Tunggadewi dan Yawiat Raja Dewi. Itu bukan desas-desus. Untuk itu, apapun akan beliau lakukan. Meski harus mengorbankan kesatuan Majapahit. Kalau memang benar, saya kecewa sekali. Siapapun yang pernah berkorban untuk berdirinya Majapahit, pasti akan kecewa, Kakang. Dan yang paling korban perasaan adalah saya. Kalau bukan karena memanggul mandat mendiang Gusti Prabu Jayawardana untuk menjadi penasihat Gusti Jaya Negara, sudah lama saya tinggal. Terus terang, saya sendiri sudah tidak tahan melihat perilaku Gusti Prabu. Rasanya baru kemarin kami bertemu di Gua Jamur. Bahkan kami sempat membahas tentang mutiara peninggalan guru, Petit Nogo Ginurat Papat. Rasanya baru kemarin kami berpisah karena dia ingin segera menemuimu di Kapulungan, Kamandanu. Sekarang anak kami sudah berumur 5 tahun, Wirot. Tentu dia akan menjadi pendekar sakti, seperti kedua orang tuanya. Tidak usah menangis. Kamu sendiri bagaimana ceritanya? Sampai menjadi orang penting di Lumajang. Setahu saya kamu tidak bisa membuat gegaman apapun. Hampir 7 sasi, aku tetap tinggal di Gua Jamur. Sesudah kamu dan kemudian Sakawuni pergi. Pada suatu saat, aku bermimpi didatangi guru Kamandanu. Beliau mengajari aku rahasia ilmu membuat gegaman. Tapi anehnya Kamandanu, pelajaran yang aku terima dalam mimpi itu jauh lebih mudah dan cepat aku menangkapnya. Sangat cepat aku mengerti gitu loh. Daripada waktu kita nyantrik dulu, Kamandanu. Bagaimana ceritanya kamu bisa mengabdi di Lumajang? Oh, Gusti Pranaraja Empu Sina sempat melihat keris yang aku bawa. Waktu itu aku baru saja merantau di Lumajang. Dan beliau bertanya, buatan siapa ini? Lalu aku menjawab, buatan hamba Gusti. Dan sesudah itu, aku langsung ditawari menjadi empu istana. Kedua pangeran itu sudah meninggalkan Gua Lumut Merah, Gusti. Hamba tidak tahu pergi kemana.
Bukankah itu tugasmu, Genja? Hamba mohon maaf, Gusti. Mungkin mereka telah melakukan penyamaran. Hamba telah menaruh orang di 2 jalan keluar desa. Tapi mereka masih bisa lolos. Tuan Halayuda pasti akan marah. Kita tangkap saja Putri Parecara. Kita tekan dia. Pasti dia akan bicara. Kemana Cakradara dan Kuda Marta pergi? Itu cari penyakit. Nyai Paricara pernah menyembuhkan mendiang Prabu Jayawardana waktu dan wanita itu bekas istri Kamandanu. Aku tidak takut dengan Kamandanu atau siapapun. Dan Parecara sudah berjasa kepada raja yang telah mangkat. Sementara perintah burunan itu dari raja yang masih hidup dan berkuasa. Bagaimana? Kalau sebaiknya kita menunggu Kakang Halayuda. Beliau menyuruh menunggu kalau kita mau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan Paricara dan putrinya itu. Kita jangan terlalu menunggu perintah, Pangsa. Kalau dengan menangkap putri Nyai Paricara, Cakradara dan Kuda Merta bisa kita dapatkan, Kakang Halayuda pasti akan gembira. Lebih-lebih Gusti Prabu Jaya Negara. Kita kirim orang untuk menculik putri Nyai Paricara. Kemudian kita sebarkan berita bahwa Cakradara telah melarikan diri dengan putri tabib itu. Iya. Kamandanu tidak mungkin akan curiga bahwa kita yang melakukan. Paling-paling, dia akan mencari berita dari bekas istrinya. Sementara, berita yang kita sebar akan menuntut perhatian mereka bahwa Ayu Wandira lari bersama Cakradara. Lebih dari itu, kalau berita itu sampai ke telinga Tribuana Tunggadewi, akibatnya sangat luar biasa. Dia pasti akan merasa dikhianati Cakradara. Aku ikut. Cukup. Kakang yakin Paman Jabung Tarewes mau melakukannya? Satu yang tidak bisa dia tolak adalah permintaanku. Jabung Tarewes berhutang nyawa pada ayahku. Waktu Majapahit menyerbu Gelang-Gelang, Jabung Tarewes berpihak pada Prabu Jaya Katwang. Nyaris dia dipenggal oleh Ranggalawe kalau ayahku tidak menolongnya. Bagaimana mungkin Gusti Ranggalawe bisa mengampuni musuhnya? Ayahku adalah adik seperguruan Paman Ranggalawe. Sementara ayah Jabung Tarewes masih ada hubungan saudara dengan ibuku. Tapi sesudah kejadian itu, Jabung Tarewes sangat setia kepada Majapahit. Oh, Rayuyu. Kenalkan, ini kawan-kawan bapakmu juga. Lembu Peteng dan Ikal-Ikal Lanbang. Maaf, kami agak mendadak datang kemari, Paman. Ada apa? Terus terang, saya mau minta bantuan Paman. Kami mau menangkap seorang gadis di Pasuruan 1. Apa dia begitu sakti? Sampai kamu tidak bisa menangkapnya, Yuyu. Ini bukan soal mau atau tidak, Paman. Masalahnya, kalau kami sendiri yang melakukan, maka semua rencana kami akan berantakan. Jelaskan lebih lengkap. Sikap Gusti Prabu sangat sulit dimengerti. Dia sudah menyetujui untuk menghentikan pencarian terhadap Kuda Merta dan Cakradara. Tapi ternyata, usaha itu tetap dilakukan. 200 tentara itu tidak pernah ditarik ke kota raja.
Saya yakin ini semua atas pengaruh Halayuda. Halayuda malah menyarankan supaya saya tidak segera kembali ke Majapahit. Karena Sang Prabu masih marah kepada saya. Soal Gusti tidak minta izin waktu berangkat kemari? Bukan cuma soal itu. Juga karena saya menolak untuk menyerbu Wongker dan Tumapel. Kamu punya pendapat lain, Kamandanu? Saya punya firasat. Gusti, terus terang, saya curiga ini semua akal busuk Halayuda. Apa kamu pikir dia berani macam-macam kepadaku? Dari sisi itu hamba ragu. Tapi dari watak dia yang suka menghasut, maka timbul firasat itu. Terus terang, saya tidak yakin Gusti Prabu mempunyai pikiran seperti itu. Sebenarnya Gusti Prabu sebagai raja harus mau mendengar dari beberapa bisikan, bukan cuma dari Tuan Halayuda. Bagaimana pendapatmu, Wirot? Saya tidak sangka kalau ahli keris hebat ini ternyata kakak seperguruanmu, Kamandanu. Bagaimana, Ki Wirot? Hamba belum kenal Tuan Halayuda, Gusti. Tapi hamba sangat mengenal Arya Kamandanu. Terkadang firasatnya mendekati kebenaran. Gusti Pati menanyakan pendapatmu. Jangan bawa-bawa aku. Maaf, Gusti. Jujur saja, hamba tidak bisa memberikan pendapat. Tapi saran hamba, menghadapi pembohong itu harus jauh lebih hati-hati daripada menghadapi ksatria yang paling sakti sekalipun. Menghadapi keris yang bengkok jauh lebih mudah daripada menghadapi lidah yang bengkok. Itu dia yang di tengah, Tuan. Ini, Mbok. Biu? Iya. Cantik juga anak itu. Pantas Pangeran Cakradara jatuh hati. Ayo. Saya tidak mengerti kalau Paman Patih belum mau kembali ke Majapahit. Apakah dia tersinggung? Karena saya marah. Karena dia tidak minta izin waktu pergi ke Lumajang. Apakah sebagai seorang raja, saya tidak berhak marah? Meski dia melecehkanku. Itu yang saya kurang mengerti, Gusti. Saya yakin, sebagai patih, dia pasti mengerti itu semua. Saya curiga, jangan-jangan... Lanjutkan, Paman. Apa yang Paman curigai? Mudah-mudahan keliru. Saya melihat prajurit Lumajang seperti sibuk mendirikan benteng dekat desa Ganding dan Buhayabang. Lalu? Jangan-jangan Patih Nami saja memperpanjang masa cutinya untuk maksud tertentu. Maksud Paman? Mau melakukan pemberontakan? Saya tidak mengatakan begitu, Gusti. Tapi kalau melihat apa yang dilakukan para prajurit Lumajang, lalu dikaitkan dengan permintaan perpanjangan masa cuti, seperti ada kaitannya. Orang itu akan menerima ganjaran seburuk-buruknya dari Majapahit. Siapkan segala sesuatunya, Paman. Ratakan Lumajang dengan tanah. Hanya itu yang paling pantas diterima bagi seorang pemberontak. Sepertinya ada orang yang mengikuti kita.
Paling-paling celeng. Kamu punya nyali besar, Ndo. Tapi tidak ada gunanya melawan Jabung Tarewes. Ini, Paman. Jangir? Ada apa, Dok? Jangir? Kenapa? Mana Yuandira? Ayu dibawa lari orang. Jangir, ceritakan dengan tenang. Di mana kejadiannya? Di alas peteng, Nyai. Orang itu tiba-tiba muncul, langsung menyerang Ayu Wandira. Lalu terjadi perlawanan. Tapi akhirnya Ayu Wandira kalah dan dibawa lari orang itu. Seperti apa orangnya? Kelihatannya bukan pendekar biasa, Nyai. Pakaiannya seperti ksatria kerajaan. Apa senjatanya? Sepasang pedang pendek. Jangan salahkan saya, Guru. Kalau saya harus kembali bertarung, siapapun yang berani menyakiti anakku harus menerima hukuman yang setimpal. Kalian terlalu lancang melakukan apa yang tidak kuperintahkan. Kacau. Maaf, Kakang. Perintah Kakang untuk menangkap Cakradara dan Kuda Merta apapun caranya masih tetap berlaku. Karena Kakang sendiri belum pernah mencabutnya. Menculik putri Nyai Paricara untuk memancing kedua pangeran adalah merupakan bagian dari apapun caranya. Itu benar, Yuyu. Tapi perkembangan negara kita saat ini sedang berlari dengan cepat. Ada yang jauh lebih penting dari penangkapan kedua pangeran itu. Tidak apa-apa. Saya bisa lepas kembali gadis yang tidak berdosa itu. Jangan salah paham, Kakang Jabung Tarewes. Saya sangat menghargai pekerjaan Kakang. Tapi saat ini, ada yang jauh lebih mengerikan.
Nambi mau memberontak. Dari mana Kakang tahu? Saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mereka mempersiapkan benteng pertahanan di Ganding dan di desa Buhayabang. Bagaimana sikap Gusti Prabu? Sikap Gusti Prabu jauh lebih keras dari sikap saya. Beliau memerintahkan untuk menghabisi Nambi dan seluruh pengikutnya di Lumajang. Beliau menolak waktu saya beri saran untuk melunakkan hati Kakang Nambi. Apa mungkin pengikut setia Gusti Jayawardana berani melelo kepada negeri yang selama ini dia perjuangkan? Yang saya kenal, Nambi sangat bijak dan selalu berpikir panjang. Kakang Jabung, saya jauh lebih kenal Patih Nambi dari siapapun. Beberapa kali dia sudah mengajukan diri karena dia kurang suka dengan perilaku Gusti Prabu, tapi selalu ditolak. Mungkin ini adalah keputusan yang paling berani yang dilakukan oleh Kakang Nambi. Berontak. Siapapun yang akan membahayakan negara, harus kita lawan. Saya setuju dengan pendapat Gusti Prabu Jayanegara. Habisi Nambi dan siapapun yang mendukung dia. Sebenarnya, berat sekali hati saya untuk melakukan sesuatu kepada orang yang selama ini seiring sejalan dalam perjuangan. Tapi tugas negara mengharuskan saya untuk menghilangkan perasaan itu. Saya mengharapkan Kakang Peteng, Kakang Ikal-Ikalan Bang, dan tentu saja Kakang Jabung Tarawes untuk membantu saya. Saya sudah bersumpah bahwa nyawa saya hanya untuk membela kehormatan Majapahit. Saya siap untuk Majapahit, Adi Halayuda. Terus terang, Adi jauh lebih pantas untuk menjadi Mahapati di Majapahit. Kakang terlalu berlebihan. Saya ini bukan siapa-siapa. Dan jadi apapun, saya bukan masalah. Yang penting, saya mampu membaktikan diri untuk kejayaan negara. Akan ada perang. Tapi tidak akan membahayakan keluarga Kedaton. Jauh di selatan. Apa ada hubungannya dengan calon menantu Majapahit? Tidak. Mulut beracun. Asap hitam. 3 tahun sesudah perang, Kedaton dikurung api yang menyala dari dalam kota raja. Semua keluarga raja terusir dari istana. Api itu dipadamkan Bayangkara Kaputren. Panji, kenapa kamu mengenakan pakaian perang? Gusti Patina memberontak, Paman. Seluruh pasukan Majapahit dikerahkan ke Lumajang. Sudah saya duga. Bopo mau kemana? Kamu di rumah dulu, Jambu. Bopo mau ke asrama Tanda. Kamandanu, kebetulan
Rupanya kamu juga mendengar berita pemberontakan Lumajang. Ini yang mengagetkan saya. Siapa yang mengatakan Lumajang berontak? Saya baru saja pulang dari sana. Tentu saja, Telik Sandi. Saya heran kalau seorang senopati perang seperti kamu sampai tidak tahu bahwa kebijakan apapun yang dilakukan prajurit pasti berdasarkan laporan Telik Sandi. Apa-apaan ini? Tuan Nambi dengan sukarela mengikuti saran Tuan untuk memperpanjang cutinya. Kenapa malah dijebak seperti ini? Beliau tidak pernah menceritakan apapun kepada saya. Kamandanu, kamu memang hebat dalam setiap pertarungan. Tapi dalam urusan kenegaraan, kamu tidak ada apa-apanya. Mana ada orang menceritakan pemberontakan kepada orang lain? Bagi Gusti Nambi, saya bukan orang lain, Tuan Halayuda. Itu menurut kamu. Apa seperti itu menurut Nambi? Apa Nambi tahu kemana kamu akan berpihak? Sebagaimana saya pun tidak tahu kemana kamu berpihak. Saya hanya berpihak pada kejujuran. Saya bangga kamu memihak saya. Memihak Majapahit. Di mata saya, Tuan hanya seonggok yang menebarkan bau busuk setiap saat. Jangan hiraukan dia. Pendekar selamanya tidak pernah bisa dipercaya. Sekarang, kerjakan semua tugas kalian. Hati-hati Adi Halayuda. Pedang pusakanya sangat berbahaya. Saya tahu. Tapi saya juga tahu bahwa tidak mungkin dia akan mengkhianati Majapahit. Kelebihan seorang pendekar adalah kesetiaannya kepada negeri yang dia cintai. Terus terang, saya tegang waktu dia datang. Masalahnya, gadis yang saya culik itu. Kamu sadar, kalau sampai dia tahu, kalian bisa kiamat. Ibu dari gadis itu adalah bekas istri Kamandanu. Makanya, kalau melakukan sesuatu, tunggu perintah saya. Paman, sudah ketemu Tuan Halayuda? Panji, mungkin Paman mau pergi. Tempati terus rumah Paman. Saya yakin kamu sudah bisa mengatur dirimu sendiri. Paman kemana? Saya tidak bisa tinggal di lingkungan tukang fitnah. Kalau saya terus di sini, suatu saat pasti akan terlibat membela manusia-manusia berpikiran sesat. Tidak usah bingung. Seorang prajurit sejati harus setia membela negaranya. Tapi Paman sendiri tidak. Saya seorang pendekar. Saya akan selalu membela kebenaran dan kejujuran. Tapi di tempat ini, keduanya tidak saya temukan. Artinya Paman akan memihak Lumajang. Pantang saya berkhianat kepada negeri sendiri. Saya akan berada jauh dari kedua belah pihak. Hati-hati, Panji. Ya. Ya. Ganding itu desanya si Tangsur. Saya sering ke sana. Hampir semua penduduknya saya kenal. Memang banyak di antara mereka warga Lumajang, karena letaknya berbatasan dengan Lumajang. Tapi tidak ada satupun warganya yang tidak setia kepada Majapahit. Rasanya mustahil kalau Gusti Nambi dikabarkan membangun benteng di desa itu. Mungkin mereka telah berhasil dipengaruhi Kakang Nambi. Jujur saja, mana yang lebih kau percayai? Omongan Arya Kamandanu atau Tuan Halayuda? Terus terang, kalau aku tidak akan pernah mempercayai kata-kata Tuan Halayuda.
Aku yakin berada di kota Raja Majapahit. Paling tidak di sebuah kadipaten. Apa maksud mereka menangkapku? Jangan-jangan ada hubungannya dengan Cakradara. Mbok, apa nama daerah ini? Jawab orang tua, atau kupatahkan tanganmu. Saya tidak boleh bicara apapun ini. Apa tempat ini di kota Raja Majapahit? Jawab. Kamu pikir aku tidak tega? Lakukan ini. Kalaupun tangan saya selamat di sini, nyawa saya tidak akan selamat keluar dari rumah ini. Silakan disantap makanannya, Nini. Kita tidak perlu menyatakan perang terhadap Lumajang, karena jelas-jelas mereka melakukan pemberontakan. Kecuali kalau kita mau berperang dengan negeri lain. Lumajang adalah daerah perlindungan Majapahit. Halayuda, apa yang saya usulkan adalah sopan santun para kesatria kalau mau menyelenggarakan perang. Ini bukan perang, Bu Wahana. Ini penumpasan bawahan yang memberontak. Sebagai Rakrian Tumenggung yang bertanggung jawab pada seluruh tentara yang ada di Majapahit, saya tidak setuju. Bagaimanapun, orang yang mau diserang harus siap. Ini surat keputusan dari Gusti Prabu. Silakan baca. Sabda Raja adalah hukum. Sebagai Menteri Kanuruhan, saya harus patuh. Tapi sebaiknya kekuasaan untuk mengambil kebijaksanaan dalam menggunakan prajurit. Saya serahkan semua kepada Tuan Halayuda. Saya tidak mau mengkhianati hati nurani saya. Dan saya juga tidak mau keraguan saya akan mengakibatkan kekalahan Majapahit. Apa karena Empu terlalu dekat dengan Nambi? Bisa kedua-duanya. Di mata saya, Nambi seorang panutan. Besok saya akan menyerahkan jabatan saya sebagai Rakyat Rangga. Mudah-mudahan ini tidak termasuk pengkhianatan. Fikuk apa lagi yang Nanda Prabu lakukan? Ibu dengar, kalian mau menyerang Lumajang. Paman Patih berontak, Kanjeng Ibu. Mereka mempersiapkan pasukan dan mendirikan benteng di Ganding dan Pajarakan. Sampai kapanpun, ibu tidak akan percaya Adi Nambi bisa melakukan perbuatan tercela seperti itu. Dia sangat setia kepada mendiang Romomu. Sejak kami sekeluarga dikejar-kejar tentara Jayakartuang dan melarikan diri ke Madura sampai mendirikan negeri ini. Jangan suka mengukur orang dari masa lalu, Kanjeng Ibu. Ini kenyataan. Paman Nambi sengaja meminta perpanjangan cuti yang ternyata untuk menyusun kekuatan. Telik Sandi yang melaporkan semuanya. Peristiwa yang nyaris sama pernah terjadi. Dan mendiang Kanda Prabu sangat menyesali perbuatannya. Ketika Paman Lembu Sora, Juru Demung dan Gajah Biru dibantai oleh pasukan Kedaton di halaman Balai Witana.
hanya karena ada berita bahwa mereka mau mengobrol Sri Kedaton. Ternyata berita itu hanya fitnah dari orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana kalau Paman Nambi benar-benar mau memberontak? Apakah akan kita biarkan negeri ini hancur? Teliti kembali dari telik sandimu, Nanda Prabu. Hati-hati, jangan terlalu mudah menyelesaikan sesuatu dengan senjata, selagi masih bisa menggunakan kata. Kalau ada persoalan, ajak dulu mereka bicara. Peperangan hanya akan menimbulkan dendam dan kebencian. Dan yang sangat penting, buka kedua telingamu. Karena manusia yang hanya mendengar dari sebelah telinga, jalannya akan selalu timpang. Rasemi dan Rakuti tetap tinggal di Kedaton. Juga Rayuyu. Kalian bertanggung jawab atas keselamatan Gusti Prabu. Ratanca juga boleh tetap di Kedaton, tapi harus mengirimkan orang untuk pengobatan. Hamba telah menyiapkan 5 orang tabib untuk mengurus kesehatan prajurit dan juga mengobati yang luka. Semua telah kami persiapkan, Tuan. Bagus. Saya tetapkan. Panglima perang penumpasan ini adalah saya sendiri. Dengan Senopati Rapangsa dan Rawedeng yang akan dibantu oleh Rabanyak, Kakang Jabung Tarawes, Ika Lanbang, dan Lembu Peteng. Jangan memelihara dendam, Maisin. Sebab dendam adalah kotoran hati yang selalu berusaha untuk mempengaruhi pikiran waras manusia untuk berbuat rusak. Maaf, Guru. Binatang sekalipun. Saya yakin dia tidak akan mau tinggal diam kalau anaknya diganggu. Anak saya telah diculik. Sampai kemanapun juga, saya akan mengejarnya. Biarkan penguasa alam semesta yang bicara. Dia akan melakukan hukuman yang maha adil. Biarkan pedang ini menjadi alat Sang Pencipta untuk menumpas kejahatan di muka bumi ini. Mereka mau menyerbu negerinya Cakradara.
Sebenarnya kita bisa menghemat waktu sampai 2 hari kalau lewat jalur pantai, lewat Pasuruan Adi Halayuda. Saya sengaja lewat daerah Tumapel, sekalian menakut-nakuti orang tua Cakradara. Oh. Hentikan! Apa salah orang itu? Jangan ikut campur urusan kami. Jumawa kamu anak muda. Kami tidak pernah punya sengketa dengan kamu. Bahkan kenal pun belum. Kenapa kau memusuhi kami? Aku tidak suka melihat penyiksaan kepada orang lemah. Ini masalah perguruan kami. Tidak ada urusan dengan orang lain. Mau kami... Dia bukan urusanmu. Tergantung. Kalau dia tidak bersalah, tetap akan bersalah. Tunggu Nyi Sanak. Dia telah mempermalukan perguruan kami. Menjadi mata-mata prajurit Majapahit untuk menangkap orang yang telah berjasa kepada kami. Siapa? Apa perlu kamu tahu? Kamu orang asing. Kalau ku beritahu, pasti tidak akan kenal. Barangkali aku tahu lebih banyak tentang pelosok tanah Jawa ini. Aku telah menjelajahi seluruh desa di negeri ini. Dari Tumapel, Daha, Tuban, sampai Pasuruan. Orang yang kami maksud adalah Pangeran Tumapel. Cakradara? Ini kenal dia? Iya. Beberapa kali Arya Kamandanu, bekas suami saya, pernah menyelamatkannya. Oh, Nini istri Gusti Kamandanu? Kalian kenal? Lebih dari kenal, Nini. Wong Agung Majapahit itu sangat baik kepada kaum pendekar. Karena beliau sendiri seorang pendekar yang linuih. Kami semua sangat menaruh hormat kepadanya. Kalau begitu, bebaskanlah dia. Maaf, Nini. Bukan kami tidak mau. Tapi orang itu tidak bisa dipercaya. Hanya karena uang. Dia bisa tega mengkhianati perguruannya. Kalau tuan-tuan percaya kepadaku, serahkan orang itu padaku. Ada yang perlu kutanyakan padanya tentang Pangeran Cakradara. Nini, kami sudah berembuk dan setuju menyerahkan Segenja kepada Nini. Tapi kami akan tetap menghukum dia kalau berani lagi muncul di perguruan kami. Bagus. Ayo. Kali ini tidak bisa lagi saya diamkan. Halayuda sengaja menjebak dan memojokkan saya untuk berontak. Saudara-saudara, kita harus melawan karena kita disudutkan. Kesetiaan kita dilecehkan. Harga diri kita mau direndahkan. Kami dan semua rakyat Lumajang berdiri di belakang Adipati. Kita bela kehormatan kita sampai tetes darah terakhir. Saya tidak memaksa kamu, Kamandanu. Maaf Tuan Nambi. Saya sudah bersumpah tidak akan mencampuri perselisihan antara kesatria Majapahit. Sebagaimana dulu peristiwa Gusti Ranggalawe, Paman Sora, dan Gajah Biru. Saya akan berdiri jauh di luar lingkaran. Keyakinan itu yang saya ikuti. Itu sepenuhnya hak kamu. Maaf, Wirot. Sikap ini akan saya pertahankan sampai kapanpun. Karena saya tidak ingin melihat negeri yang pernah ikut saya bangun hancur oleh pertikaian orang-orang di dalamnya.
Saya hargai pendapatmu, Kamandano. Bagaimanapun, saya wajib mengucapkan terima kasih kepadamu karena telah menyampaikan hal yang tidak pernah saya duga. Saudara-saudara, kita siapkan penyambutan yang paling keras. Siap, Gusti.